Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran pada pagi hari ini ke Bu Panca cek kehadiran dulu. Bu Panca cek kehadiran dulu, kalau sudah silakan untuk mengangkat jempolnya sebagai tanda kalian mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan. Jempolnya mana jempolnya? Iya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelasnya Bramantyo untuk membuka dengan berdoa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bramantyo sudah memimpin doa. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semua? Tetap jaga kondisi, ingat 5M, intinya bahwa kalian tetap berada di rumah saja. Tetap gunakan apa? Tetap gunakan masker. Ya, untuk menjaga kesehatan kalian semua. Untuk pembelajaran minggu kemarin, membahas tentang materi apa? Ada yang tahu? Silakan. Silakan, Bias. Teks eksposisi, menyusun teks berupa permasalahan berupa topik, argumentasi berupa alasan, pengetahuan berupa fakta atau angka, dan terakhir rekomendasi berupa kesimpulan. Paham ya semua? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Izinkan Bu Panca share untuk materinya. Nah, untuk materi pada pagi hari ini, apa yang akan kita pelajari di sini terkait dengan ada pengetahuan. Pengetahuan di sini tentang apa? Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Sedangkan IPK-nya apa? Kalian harus mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kalau ada pengetahuan, pasti ada keterampilan. Keterampilan di sini tentang apa? Mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi. Mendesain dulu kerangka teks eksposisi. Sesuai dengan apa? Struktur dan kebahasaan. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Untuk tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran problem based learning, dan nanti untuk di keterampilan adalah project based learning, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan juga diharapkan mampu untuk mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi, yaitu tentang apa? Ada permasalahan, argumentasi, pengetahuan, rekomendasi, struktur, dan kebahasaan dengan tepat. Dan dengan rasa apa? Ada religius, gotong royong, mandiri, integritas, dan nasionalisme. Untuk hari ini nanti ada penilaian pengetahuan tentang tugas kelompok menganalisis tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi.
yang akan kita bahas. Kaitannya bagaimana kita menuangkan gagasan dalam teks eksposisi berupa strukturnya. Yang pertama adalah ada tesis. Kemudian yang kedua ada Argumentasi. Yang ketiga ada Penegasan ulang dan rekomendasi. cermati ya untuk struktur teks eksposisi. Nah, tadi kaitannya dengan struktur. Sekarang kita masuk ke dalam kebahasaan. Ada berapa kebahasaan di situ untuk teks eksposisi? 3. Salah satu Tujuan atau istilah ya. digunakan agar tulisan yang dibuat terkesan pesan ilmiah, Ya, kata ya, sifat dua. atau estetika digunakan untuk mempengaruhi Ya. emosi Kemudian Mbak Saskia. Yang ketiga, Ya, Mbak Saskia untuk yang ketiga kalimat verbal. Berupa apa? Kalimat aktif digunakan untuk Kalimat, menunjukkan peran aktif subjek. Ingat, perlu digarisbawahi, yang perlu kalian dapatkan adalah kaitannya dengan kalimat verbal berupa verba atau kata kerja. Ya, ini nanti materi ini nanti akan kita pelajari di minggu depan kaitannya dengan langkah menulis teks eksposisi. Ya, tadi ada pembentukan kelompok. Kemudian untuk tautan yang bisa kalian akses, yang pertama adalah modul. Sudah di-download ya? LKPD untuk pembelajaran hari ini sudah di-download juga untuk LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Kemudian nanti seperti biasa, kalau kita sudah evaluasi, nanti Bu Panca berikan link untuk Google Form-nya. Untuk tautan yang bisa diakses, ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Ya. Kalau sudah, perhatikan. Bu Panca akan memberikan untuk kelompoknya. Kelompok pertama. Dengarkan baik-baik ya. Livia Triwulandari, kemudian Rias Candenia, 3 Restika Herliana. Untuk kelompok 2, yang pertama adalah Saskia Askazikra Azhara. Kemudian yang kedua Muhammad Bramantyo, yang ketiga Everestia Amanda Rasyanti. Silakan kalian buka untuk LKPD-nya. Di situ ada teks pembangunan dan bencana lingkungan. Bu Panca berikan waktu 2 menit untuk membaca teks tersebut. Ya, langsung saja. Kalau sudah kalian baca, di situ di LKPD, di bawahnya ada tugas untuk kalian menganalisis kaitannya dengan struktur teks eksposisi berjudul Pembangunan dan Bencana Alam. Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian, silakan menggunakan WA group. Ya, silakan Bu Panca berikan waktu 10 menit untuk mendiskusikan tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Silakan. Silakan untuk kelompok 1 dulu. Untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang menganalisis struktur teks berjudul Pembangunan dan Bencana Alam. Untuk struktur yang pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat terdapat di paragraf 1, merupakan pendapat tentang berbagai masalah lingkungan yang serius. Ya, buktinya merupakan pendapat tentang berbagai masalah lingkungan yang serius. Silakan untuk kelompok 2, apakah sama atau berbeda? Sama. Bu. Ya, kalau sama, silakan untuk kebahasaannya, silakan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ciri kebahasaan dari teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Untuk ciri kebahasaan yang pertama yaitu penggunaan istilah. Buktinya 1. Polusi yang bermakna pencemaran, 2. Habitat yang bermakna tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Silakan untuk kelompok 1, ada yang menambahi? Untuk kebahasaannya sudah sesuai? Sesuai, Bu. Sudah sesuai. Ya, berarti kalian sudah mengadakan diskusi dengan baik. Untuk hasilnya nanti silakan kalian membuat satu laporan dengan menggunakan LKPD yang sudah Bu Panca sediakan. Kalau sudah, nanti bisa dikirim langsung lewat Google Classroom. Di sini dulu, ada yang ditanyakan? Tidak? Paham ya? Kalau sudah, hasil diskusi kalian tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Adakah yang bisa memberikan kesimpulannya? Bramantyo. Kesimpulan hasil dari diskusi kami untuk struktur pembuktiannya adalah 1. Tesis atau pernyataan pendapat berupa permasalahan dan berada di awal paragraf. 2. Argumentasi berupa fakta yang disertai dengan bukti atau data berupa angka. 3. Penegasan ulang dan rekomendasi berupa kesimpulan dan terletak di akhir paragraf. Untuk kebahasaan pembuktiannya adalah 1. Istilah yang terdapat dalam teks. 2. Adjektiva yaitu yang berkaitan dengan kata sifat. 3. Kalimat verbal dibuktikan dengan teks berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan, lengkap struktur maupun kebahasaannya. Ya, itu kesimpulan untuk hasil diskusi pada pembelajaran pada pagi hari. Untuk pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulannya ada 2. Yang pertama, struktur teks eksposisi berupa tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang atau rekomendasi. Yang kedua, kebahasaan berupa istilah, adjektiva, dan kalimat verbal. Ya, itu untuk kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk penerapan, kita mempelajari teks eksposisi. Nantinya kalian bisa gunakan untuk membuat satu bentuk laporan. Paham? Nah, Bu Panca tanya, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Untuk materi minggu depan, kalian akan menyusun sebuah teks. Membuat kerangka dulu. Membuat kerangka teks eksposisi. Berdasarkan apa? Berdasarkan struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Alhamdulillah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, kita akhiri. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran bahasa Indonesia, silakan ditutup dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk menutup dengan berdoa. Untuk menutupi pembelajaran hari ini, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Bu Panca akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.